Ya waladi, hai anakku, fi'lun nasihati utawi nglakoni nasihat iku sahlun gampang. Wasu batu lan utawi angel fi qabuliha ing dalem nerimane nasihat. Wal amali lan nglakoni dia kelawan nasihat. Li anna ta'man nasihati koron sturi rasane nasihat fi fami abidil hawa ing dalem mulute tutuke wong kang ngabdi hawa nafsu murrun iku pait. Wal manhiyatu lan utawi perkara kang den larang mahbubatun iku den cintai alal awami ing alal umumi ing atase umume khususon klan khusus indaman ing dalam sandinge wong yabdalu kang masrahake sapa wong himmatau ing sejogatine wong fitolabi ulumir rasmi ing dalam golek ilmu resmi wal fadri lan keutamaan wal maharati lan kemahiran wa nahwiharan sepadane ulumur rasmi dan terusnya tadi. Lik tisabil isi krono golek kemuliaan wasarofi lan kemuliaan ad-dunyawi kang bangsa duniawi. Lianau krono kelakuan innama ing pestine yaksidu nyejo sapa wong bitahsilil ulumi kelawan ngasilake pira-pira ilmu mujarrodil ilmi mrikine ilmu dunal amali ora amal iklan ilmu liun sabah supaya den bangsake ilai marang wong apa al ilmu apa ilmu bayu kaulan den ucapake fulanun utai fulan alimun wong alim fadilun kang utama fadi maka utai ikilah fadi akidatun maka utai ikilah akidah iku akidah keyakinan fasidatun kang sesat wadal qadru lan utawi ikilah ukuran wa yo ikilah ukuran nihayatu qadril falasifati iku tutuke katoke ukuran ahli filsafat wal iyadun utawi nyuwun perlindungan billahi kan Allah idgoyatuhum krana tujuane ahli filsafat iku tahsilul ilmi ngasilake ilmu bidunil tifatin lawan tanpa melengak ilal amali marang amal walam ya'lam lan orang ngerti sapa ahli filsafat annal ilma setune ilmu yakunu iku dat ana apa ilmu alaihim ing atase ahli filsafat iku hujjatan dadi hujjah baligotan kang banget wahum lan utai ahli filsafat fi ghaflatin ing dalam lali an kauli saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asaddan nasi setune luwih banget wong apane adaban apane siksaan yaumal kiamati ing dalam dina kiamat alimun iku wong alim lam yanfa'uhu kang ora manfaati hu ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ikut Imam Ghazali memberi nasihat itu gampang. Banyak orang yang bisa ngasih nasihat. Tapi yang sulit itu menerima nasihat. Yang sulit itu adalah mengamalkan nasihat tadi. Terutama bagi orang-orang yang sekolah mengejar ilmu tapi tujuannya karena dunia. Nah, jadi sekarang kan banyak orang, Anda harus sekolah SD, SMP, SMA, kemudian S1 nanti kerja. Nah, tujuannya karena mencari dunia. Nah, kalau orangnya sudah tujuannya mencari dunia, maka untuk menerima nasihat masalah agama ya sulit. Nah, sulit karena apa? Karena agama itu mengajak kita untuk mencari akhirat. Tapi tidak meninggalkan dunia. Nah, ingat ya, Islam itu agama yang tengah-tengah. Mengajarkan kita mencari akhirat, tapi tidak meninggalkan dunia. Kita diharuskan mencari dunia sekedar yang kita butuhkan. Nah, bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, orang itu harus jadi kaya. Kenapa harus jadi kaya? Karena kalau Anda kaya nanti bisa sedekah, bisa macam-macam. Jadi jangan semua orang itu ingin jadi orang yang miskin. Nah, jangan. Nah, kita harus kaya, tapi dalam masalah gaya hidup, masalah berpakaian dan sebagainya, jadilah semacam orang yang biasa-biasa. Gitu loh. Jangan terbalik. Gaya hidup kita itu semacam orang kaya, handphone keluaran baru, mobil baru,
rumah baru tapi utang semua. Nah itu gaya hidup. Anda termakan dengan gaya hidup. Maka dalam agama Islam kita dianjurkan untuk fokus pada akhirat. Kalau kita fokus pada akhirat, nanti insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita fokus pada dunia, lupa sama akhirat, kita akan rugi dunia dan akhirat. Kenapa semacam itu? Memang kalau kita ikuti ajaran agama Islam kan inti dari amal itu satu, yaitu ikhlas. Mengerjakan semua amal karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bekerja dengan ikhlas, Anda bekerja tanpa pamrih, maka akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah ada atasan atau tidak, ada kamera atau tidak, ada teman atau tidak, Anda kerjanya tetap bagus, tetap konsisten. Maka lama-lama misalkan bos Anda, majikan Anda ketika tahu Anda akan dihargai, nanti akan ditambahi gaji, tambah apa, diangkat posisi, kan akhirnya dunia mengikuti Anda. Tapi kalau kita tujuannya hanya dunia, maka semacam pedagang ya, semacam saya. Kalau pedagang itu tujuannya dunia toh, tidak ada unsur akhiratnya, ya maka ya nanti ya lama-lama akhirnya bangkrut. Atau meskipun tidak bangkrut, dia akan kaya tapi tidak akan mengalami namanya ketenangan hidup atau kebahagiaan hidup. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, memberi nasihat itu gampang, tapi menerima nasihat atau mengamalkan nasihat itu sulit, terutama bagi orang-orang yang tujuan utamanya adalah mencari ilmu untuk mendapatkan dunia. Imam Ghazali kok tahu semacam itu? Karena Imam Ghazali ngalami sendiri. Imam Ghazali itu ketika kecil kan anak orang miskin, maka dia akhirnya sekolah, kemudian jadi orang pintar, tujuannya memang mencari dunia. Tapi ketika sudah mencapai puncak kemasyhuran, mencapai puncak keilmuan, artinya ketika berdebat tidak ada orang yang bisa mengalahkan Imam Ghazali, lama-lama dia sadar, masa hidupku kok ini toh. Akhirnya dia pergi usilah, pergi mengembara sampai jadi penyapu di Baitul Maqdis. Untuk mencari ketenangan hidup, dia menemukan itu semuanya dituangkan dalam kitabnya yang bernama Al-Munqidh Minad Dolar. Ya, Al-Munqidh Minad Dolar itu kitab Imam Ghazali menceritakan kisah hidupnya di mana beliau mencari ketenangan hidup. Beliau belajar ilmu filsafat, belajar ilmu dan lain sebagainya. Akhirnya menemukan kebahagiaan hidup dalam ilmu tasawuf. Jadi orang-orang yang ahli filsafat itu memang tujuan utama itu mencari kemasyhuran, mencari ketenaran. Jadi karena itu kadang-kadang mereka hidupnya tidak tenang. Mereka tidak tahu ilmu mereka akan jadi bukti yang melawan mereka di akhirat nanti. Karena ikut Kanjeng Nabi, orang yang paling berat siksanya dari kiamat itu adalah orang alim tapi tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Artinya dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Warawaran riwayatake sapa al Imamu Ahmad sapa Ahmad wal Baihaqi lan Baihaqi an Mansur bin Zadan, saking Mansur bin Zadan, balaguna temeka na ing kita. Annal alima setune wong alim idalam yantafi nalikane orang ngalap manfaat sapa alim bi ilmihi kan ilmune alim tasihu jerit sapa ahlun nari sapa penduduk neraka min natnirihi saking basine gondone al alim wayaquluna namadu ngucap sapa penduduk neraka lalu marang alim madza ing apa kunta ana sapa sira taf'alu agawe sapa sira ya khabisu wahai wong kang ala faqat adaitana maka teman-teman nglarakake sapa sira na ing kita binat nirihika kelawan basine gondo sira ama yakfika ana to ora nyukupi ka ing sira ma apa perkara nahnu kang utahe kita fi iku tetep ing dalem ma minal ada saking piloro wasyarrilan Allah fayaqul moko ngucap sapa alim lahu marang ahli nar kuntu ana sapa ingsun aliman iku wong alim falam antafi maka orang alam manfaat sapa ingsun bi ilmi klan ilmuku. Jadi sebagian riwayat hadis mengatakan ketika ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ketika dia berada di neraka itu dia memiliki bau yang bukan main basinnya,
Tidak enak sama sekali. Sampai-sampai teman-temannya yang penduduk neraka di kanan kirinya berkata, kamu itu berbuat apa sih? Kok baumu sampai tidak enak semacam ini? Kita sudah disiksa di neraka, sudah mengalami api, merasakan panahnya api, sudah merasakan beratnya sisan, ditambah bau basin dari kamu. Maka jawabannya apa? Jawabannya, saya ini orang alim, orang pinter, tapi saya tidak mengambil manfaat dari ilmuku. Artinya dia orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu ikhlas tapi tidak mengamalkan ikhlas. Dia tahu harusnya dermawan tapi tambah pelit. Nah, dia pokoknya ilmunya digunakan untuk mencari dunia. Ya, maka orang yang semacam itu nanti ketika di akhirat bau tubuhnya menjadi lebih basin dari apapun. Tidak enak. Nah, terus